Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Biding Sobarna. Welcome back to my channel. Oke Sobat YouTube, kali ini si Mamang akan membahas masalah elektronik. Masih seputar elektronik. Dan ini kedatangan pasien. Ini mesin cuci Sobat YouTube. Kalau tidak salah ini bagian pengering ya. Ya bagian pengering. Soalnya kalau untuk wash agak pendek. Tapi iya gitu. Oh enggak, ya bagian pengering ini. Soalnya ini ada ininya ya, ada lubang-lubang ininya nih. Kalau untuk wash mah nggak ada lubang ini. Jadi macam-macam gitu ya, ada yang 4, ada yang 3. Tapi ini sepertinya untuk pengering gitu, karena di sini ada ini ya tandanya nih. Oke sobat YouTube, ini kendalanya begini sobat YouTube. Jadi ini mesin teh nggak apa-apa, kata yang nyuruh yang punya. Tapi sama masih tukang servis. Ini mau ngemodif gitu untuk mesin serut. Ini sama eh, besarnya seperti ini ya, seperti yang dipakai pada mesin cuci. Mesin serut, jadi mesin serut itu dari asnya itu langsung ke pisau, makanya harus eh, tekanan tinggi atau putaran tinggi gitu ya, yang kuat begitu seperti itu. Nah jadi ketika dipasang pada dudukannya, di sini kan ada baut nih, ada lubang baut di sini. Nah ini, nah sini ada lubang baut nih. Ini terlalu panjang gitu ya. Pas di bautnya itu terlalu panjang, akhirnya nerobos dan menyentuh ke sini gitu ya. Coba kalau diperhatikan nih lurus kan. Nah ini lurus gitu ya, lubang yang ini nih sama yang putus di sini. Dan kebetulan ini yang putusnya itu bagian yang dalam. Jadi solusinya daripada dililit ulang, ini kan cuma 7 lembar gitu ya. Ini 7 lembar nih. Tinggal disambung saja. Jadi cara nyambungnya tuh silang. Silangnya gimana? Misalnya ini nih. Ini yang ini udah nyambung gitu ya. Terus yang ini nyambung. Ini pasti yang 7 lembar itu ada yang tidak nyambung satu. Kenapa tidak nyambung? Karena itu bagian yang kelilitan berikut. Jadi yang nyambung ini disilang. Jangan yang nyambung kalau pakai apometer ini meternya akan menunjuk ya. Ini jangan disatuin tapi disilang. Misalnya eh, lilitan yang satu atau kawat yang satu ini ya, jalur yang satu nyambung, nah jalur yang dua nyambung, nah nanti yang satu sama yang dua, terus yang dua sama yang tiga sama yang empat, terus sampai yang terakhir yang tidak nyambung, nah itu baru disambungkan begitu ya, disambungkan ke yang tidak nyambung. Sedikit dikasih gambaran ya. Nah anggap saja seperti gini ya. Nah ini kan ini yang satu misalnya ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah ini yang ketujuh, ini yang ketujuh ya. Nah ini yang ketujuh nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sama ini juga ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh. Nah ini juga tujuh, ini juga tujuh. Jadi misalnya begini ya. Ini yang lilitan satu ini kan ada 7 lembar nih. Ada 7 lembar, ini juga sama 7 lembar. Jadi cara menyambungnya begini. Ini kan kalau pakai apometer. Nah, ini kalau pakai apometer ya. Ini yang misalnya yang satu ke sini, yang satu ke sini itu akan menyimpang ini jarumnya tuh akan bergerak. Nah, nanti yang kedua bergerak, jadi cari dulu
1 sampai 6 itu kalau ini 7 lembar ya. Yang 7 lembar itu dicari dulu mana yang nyambung, itu baru dipisahin ya. Nah, misalnya untuk yang nyambung satu kasih dulu nomor satu, satu satu gitu ya. Ujung satu dan ujung satu. Nah, nanti cara menyambungnya bukan begini. Satu yang satu disambungin jangan. Soalnya kalau sama dengan begini. Tapi disilang, maksud disilang tuh begini. Ini kan yang satu. Nah, ini disambung ke sini. Nah, ini yang kedua. Terus nanti yang kedua sambung lagi yang ketiga dan seterusnya. Yang keempat juga yang kelima. Nah, yang kelima yang keenam, yang keenam melengkung ke tujuh. Nah, nanti yang ujung ini baru itu yang langsung masuk ke bagian lilitan yang lain. Jadi seperti itu ya sobat. Ini gambaran saja. Jadi kalau ada masalah seperti ini, lilitan, jangan dulu dililit ulang gitu. Karena ini masih original. Misalnya ada yang putus atau gimana lah. Karena ini human error gitu ya. Jadi maksudnya ulah manusia. Karena waktu ini nih masih baut ya. Kepanjangan. Jadi akhirnya tembus ke sini. Malahan si bodinya juga sampai ada hubung singkat ya. Nyetrum gitu. Nah, jadi solusinya seperti ini. Ini jangan dililit ulang gitu, langsung aja disambung-sambung. Cuma 7 lembar. Begitu seperti itu. Kalau itu cara simbang yang biasa dilakukan. Begitu sobat YouTube. Jadi solusinya ya seperti itu, disambung saja dulu kayak tadi seperti di gambaran ya. Nah, ini seperti di gambaran ya. Jadi cari dulu. Ini pasti kalau yang putus itu akan sama ya. Misalnya nih yang putus 7 lembar. Di sini juga pasti 7 lembar. Nggak mungkin di sini 7 lembar, di sini 6. Kalau di sini kurang lengkap, cari lagi gitu ya. Kemungkinan ada yang tersembunyi gitu. Itu harus tuntas dulu. Karena nanti kalau udah ketemu, jadi tinggal dikasih nomor saja. Misalnya ini kawat yang ini. Terus ukur sama yang satu lagi. Tinggal dicari aja ini, tapi caranya ini di ini dulu ya. Maksudnya dikupas dulu, mau dibakar atau pakai cutter atau gimana lah supaya si elemennya atau lamelnya atau ininya nih solasinya tuh hilang gitu ya atau cairan pernisnya. Nah, nanti kalau udah nunjuk pakai apometer menyimpang itu baru kasih tanda misalnya nomor satu dan sampai dengan nomor 7 gitu ya. Biasanya kalau untuk 6 lembar atau 7 lembar itu salah satu jarang ada yang nyambung. Cuman begitu saja sobat YouTube. Sekilas berbagi saja dari Simang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang suka silahkan di subscribe. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan untuk berbagi cerita di kolom komentar. Sekali lagi kalau ada tayangan yang kurang mengenakan atau kurang paham atau kurang cocok ya, bisa Simang minta maaf gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.